wabarakatuh. Saya Matul Azza dengan NPM 181111000387, kelas G semester 6, Fakultas Tarbiyah UIN Radin Intan Lampung. Di sini saya akan membuat video praktik mengajar untuk memenuhi tugas mata kuliah microteaching yang diampu oleh Ibu dosen Norma Yunani MPD. Microteaching yang saya ajarkan adalah kelas 2, tema 1 tentang hidup rukun, subtema 1 tentang hidup rukun di rumah, pembelajaran ke-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau dalam keadaan baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Kira-kira siapa yang nggak berangkat? Silvi. Kenapa Silvi? Sakit. Sakit. Oh, kalau ada teman kita yang sakit, kita doakan supaya lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran bersama kita. Sudah siap belum buat belajar? Sudah. Nah, kalau sudah, kira-kira bukunya dibawa nggak? Ada yang ngebawa buku? Ada Bu. Ada. Nah, kalau ada yang nggak bawa buku, pinjam sama temennya ya, barengan. Nah, yang nggak bawa buku besok harus dibawa lagi bukunya ya. Iya Bu. Nah, sekarang lihat bukunya. Ada gambar apa di sana? Hidup Hidup rukun. rukun. Nah, gambar tersebut menunjukkan adanya hidup rukun. Nah, bagaimana agar kerukunan dapat terjaga di rumah, di sekolah, di tempat bermain, di masyarakat? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Iya, Pak Vina? Saling menyayangi satu sama lain. Iya, ada lagi? Bu. Iya, Andre? Tolong menolong. Ya, jadi agar kerukunan dapat terjaga di rumah, tempat bermain, sekolah, dan masyarakat, kita harus saling menyayangi satu sama lain, menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, saling tolong menolong, kerja bakti dan gotong royong. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran ke-1. Sekarang buka halaman 2. Sudah? Sudah. Nah, kalau tadi memperhatikan pasti bisa jawab. Di situ ada pertanyaan. Coba diisi dan ditulis jawabannya di buku kalian ya. Nanti dikumpul di akhir pembelajaran. Ibu kasih waktu 10 menit buat mengerjakan. Sudah? Sudah Bu. Sekarang buka halaman 3. Simpan dulu bukunya. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Simaklah teks cerita berikut ini. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Ini adalah bacaan yang menunjukkan ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Nah, jadi di sini ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Adakah kata-kata yang kalian tidak ketahui artinya dari bacaan tadi? Buah tangan. Dan buah hati. Nah, tadi ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati kita punya buah seperti apel atau rambutan? Bukan itu maksudnya. Jadi, buah tangan dan buah hati adalah sebuah ungkapan. Lalu, ungkapan itu apa sih artinya? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Nah, ungkapan tadi ada buah tangan. Bukan berarti tangan kita ada buahnya, tetapi arti dari buah tangan adalah oleh. Lalu ada kata buah hati. Buah hati bukan berarti hati kita juga ada buahnya,
Nah, buah hati berarti anak atau anak kesayangan. Nah, ada contoh kalimat. Nah, Ibu ada contoh kalimat. Yang pertama, ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Nah, ini memiliki arti ayah pulang dari Jakarta membawa oleh. Yang kedua, Anam adalah buah hati orang tuanya. Jadi, artinya Anam adalah anak atau anak kesayangan orang tuanya. Nah, itu tadi tentang ungkapan. Jadi, ungkapan itu adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Nah, sekarang buka halaman 4. Sudah? Nah, di sini ada percakapan antara Ayah Udin dan Mutiara. Kalian diminta untuk melakukan percakapan tersebut. Yuk kita belajar bareng-bareng. Nah, di sini ada Ayah Mutiara dan Ayah Udin. Ya. Anak-anak, Ayah membawa buah tangan. Nah, kira-kira Udin dan Mutiara bakal jawab apa ya? Misalnya, terima kasih ayah untuk oleh-olehnya. ya, ada lagi? Boleh aku dapat oleh-oleh. Ya, seperti itu ya kira-kira. Nah, sekarang buka halaman 5. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Apakah kalian bisa menghitung berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Ya. Nah, bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, anak-anak di rumah punya buku bacaan. Coba kalian hitung ada berapa banyak buku bacaan kalian. Banyak ya. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Nah, di sini satu kelompok sama dengan 1 puluhan atau 10. Kalau 5 puluhan sama dengan 50. Jadi, satu kelompok itu isinya 10 buku atau 1 puluhan. Kalau ada 5 tumpuk buku, jadi akan ada 50 buku. Nah, di sini ada 50 buku yang Mutiara dan Udin susun. Dilihat bukunya. Satu susunan jumlahnya 10. Diingat-ingat ya, satu susunan jumlahnya 10. Nah, kalau 5 susunan berarti 50. ya. Di sini ada satu susunan jumlahnya 10. Kalau 5 susunan berarti 50. Lalu ditambah lagi susunan sebelahnya yang isinya ada berapa itu? 7. Berarti 50 ditambah 7 ada berapa? 57. Ya, jadi 50 tumpukan buku ditambah 7 tumpukan buku sama dengan ada berapa banyak buku? Iya, 57. Sekarang buka halaman 6. Perhatikan berikutnya tumpukan bukunya di sini ada 7. Satu tumpukan sama dengan 10 buku. Diingat-ingat ya. Nah, di sini 7 puluhan sama dengan 70 ditambah 7 tumpukan buku. Jadi ada berapa? 77. Nah, jadi banyak tumpukan buku ada 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, di sini ada 10 kelompok buku. Lihat bukunya. Di sini ada 10 kelompok buku. Coba kalian hitung, ada 10 nggak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Kalau satu tumpukan ada 10,
Dan ini ada 10 tumpukan buku, jadi ada berapa? 100. Ya, ternyata ada 10 tumpukan buku, artinya rak buku berisi ratusan buku. Karena satu tumpukan buku berisi 10. Sekarang buka halaman 7. Di sini ada gambar kubus. Amati gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Kalau kubusnya ada satu, misalnya kayak gini, cuma ada satu, itu dianggap satu kubus satuan. Nah, perhatikan, ini contoh kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Nah, ini contoh kubus ratusan. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Jadi ini jumlahnya ada 100. Bila menggunakan kubus satuan berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Misalnya kalau kubus ini ada 2, ini kan kalau 1 100. Misalnya kalau kubus ini ada 2, kira-kira ada berapa ya? 200. Ya, jadi 200. Jadi kalau kubusnya cuma ada 1, itu disebut kubus satuan. Kalau kubusnya ada segini nih, disebut puluhan. Kalau cuma ada 1 ini disebut puluhan. Nah, kalau yang ini ratusan. Sekarang dilihat bukunya, di situ ada contoh. Di situ ada kubus ratusan yang berarti ada 100 dan juga ada 30-an. Berarti 30 dan di situ ada berapa ya? 8. Jadi 100 ditambah 30 ditambah 8 hasilnya 138. Ya, jadi dibaca kalau 138 itu dibaca 138. Sudah paham yang tadi? Sudah. Nah, kalau sudah paham, sekarang coba lihat halaman 8. Di situ ada latihan soal. Coba dikerjain yang nomor 1. Maju yo, siapa yang mau maju? Aku, Bu. Ya, ayo Vina maju. Yang lain perhatikan. Jadi hasilnya 100 ditambah 70 ditambah 8 hasilnya berapa? 178. Ya, benar. Beri tepuk tangan buat temennya. Nah, buat soal nomor 2 dan 3 sekarang kerjain, nanti dikumpulkan bersama tugas yang awal tadi ya. Ya, Bu. Sekarang kerjain. Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah? Sudah, Bu. Kalau sudah disimpan dulu. Nah, sekarang kita akan belajar membaca bilangan.
Contohnya 147. 1 di tempat ratusan, 4 di tempat puluhan, 7 di tempat satuan, 7 di tempat satuan. Maka cara membacanya adalah 147. Contoh lagi. Misalnya 270. Cara bacanya 270 ya, bukan 270 bukan 270 tapi 270. Misalnya contoh 200. Gimana cara nulis angkanya kalau 200? 2 0 0. Jadi 200. Udah paham? Udah dicatat? Sekarang lihat halaman 9. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Nah, di sini ada ayo bernyanyi. Coba bedakan panjang pendeknya nada pada lagu Peramah dan Sopan. Ayo didengerin ya. Ikutin ya. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, peramah dan sopan. Congkak bukan yang sombong, yang disayangi handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Itu tadi lagu tentang peramah dan sopan. Di situ perintahnya coba bedakan panjang pendeknya nada pada lagu peramah dan sopan. Sudah dicatatkan ini? Sudah. Misalnya kalau nada yang pendek dikasih tanda titik. Kalau bunyinya nada panjang dikasih tanda strip. Kalau dikasih titik itu buat tanda nada yang pendek. Kalau tanda yang kayak gini panjang. Nah, sekarang kita ulas lagunya. Lagu ciptaan dari Pak Dal, judulnya Peramah dan Sopan. Coba, ayo kita ulas. Lagu yang bait yang pertama. Bukannya congkak. Nah, bukannya itu kan nadanya pendek. Bukannya itu nada pendek. Congkak itu nada panjang. Bukan nada apa? Bukannya pendek. Bukannya sombong panjang. Yang nadanya panjang. Yang bisa nada pendek. Yang ini hanya pendek. Handai
dan tahu. Pelannya panjang apa pendek? Panjang. Ya, panjang. Ada lagi. Haknya anak. Panjang apa pendek? Hanya anak. Yangnya panjang apa pendek? Hanya anak. Naknya tuh panjang. Hongnya panjang. Taknya pendek. Pernah pendek. Bonya pendek. Hongnya panjang. Kalau rajin bekerja. Rajin. Panjang apa pendek? Bekerja. Be-nya pendek, ker-nya panjang, ja-nya pendek, peramah dan sopan. Pe-nya pendek, ra-nya panjang, mah-nya peramah dan sopan. P-nya pendek, ra pendek, mah pendek, dan sopan. Dan-nya pan. Ya. Nah, itu tadi pembelajaran yang sudah kita bahas hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kira-kira kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang kita tadi udah belajar apa aja? Tentang bagaimana agar kerukunan dapat terjaga di rumah, tempat bermain, sekolah, dan masyarakat. Ya. Caranya? Saling menyayangi satu sama lain, menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, saling tolong menolong, kerja bakti, gotong royong. Lalu tentang apa lagi? Tentang Ungkapan gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Jadi setiap ungkapan ada artinya ya. Nah, ungkapan tadi ada apa aja? Ada buah tangan yang artinya oleh-oleh. Lalu ada kata buah hati yang artinya anak atau anak kesayangan. ya. Terus yang tadi kita mengelompokkan buku-buku. Satu kelompok sama dengan Puluhan, 70-an sama dengan 70. Tadi kan ada 7 kelompok buku. Satu kelompok buku berarti satu kelompok atau puluhan sama dengan 10. Jadi 70 ditambah 7 tadi berapa? Sama dengan 77. jadi banyaknya buku ada 77. Nah, selanjutnya tentang apa? Belajar tentang buku seratusan digambarkan dengan buku satuan berjumlah 100. Ya. Buku puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan suatu buku seratusan. Ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Doa sedang mulai. Doa selesai. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Hati-hati di jalan kalau pulang. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.